Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Web Development untuk pemula. Setelah sebelumnya kita belajar tentang CSS dasar pendahuluan, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di bagian CSS dasar, yaitu di selektor dan aturan. Kembali lagi di sini kita akan membahas selektor dan dijelaskan kembali di sini adalah selektor adalah pola yang digunakan untuk memilih elemen HTML mana yang akan diberi styling atau diberi gaya gitu. Nah, aturan CSS itu terdiri dari selektor dan juga deklarasi yang mengatur bagaimana elemen tersebut ditampilkan. Nah, secara umum, untuk menentukan elemen mana yang akan dipilih, itu kita punya tiga cara. Kalau di sini itu P memilih semua elemen paragraf, yaitu tag HTML-nya langsung. Terus yang kedua itu untuk memilih dengan sesuai dengan nama kelasnya. Dan yang ketiga, kita bisa pakai pagar untuk memilih elemen dengan ID. Nah, jadi kalau tadi kita di sini itu udah bikin pakai nama kelas, di sini kita juga bisa ngasih styling mereka menggunakan ID. Nah, misal di sini kita mau ngasih ID Facebook, karena di sini kita ngasihnya pakai ID untuk nandainya, untuk selektornya, maka di CSS-nya kita menggunakan pagar supaya bisa ngambil ke bagian ininya, bagian ID-nya. Kalau dia nulisnya di kelas, itu kita ngambilnya pakai titik. Kalau dia pakai ID kayak gini, kita ngambilnya pakai pagar. Misal di sini saya mau kasih juga text decoration-nya jadi none, maka dia akan menghilang untuk garis bawahnya. Terus misal saya mau ngedein ukurannya, font size misal jadi 18 pixel. Sini juga bisa juga. Nah, untuk selektor mungkin seperti itu cara penggunaannya, dan yang paling common itu yang paling sering digunakan itu ada tag HTML-nya langsung, terus ngasih kelas di tag HTML-nya, terus kita juga bisa ngasih ID ke tag HTML yang mau kita styling. Terus selain selektor ada aturan CSS, yaitu menggunakan selektor dan deklarasi untuk mengatur style. Nah, aturannya itu terdiri dari yang pertama itu mengidentifikasi elemen yang akan dikasih styling, terus deklarasi yaitu penempatan properti apa yang mau kita kasih nilai ke selektor yang kita punya. Gitu. Kayak misal semua styling yang mau kita kasih itu harus berada di dalam kurung perawal ini. Dan ini untuk spasinya sendiri harusnya nggak ngaruh ya. Cuman kalau kita kasih spasi itu jadi lebih rapih gitu ngelihatnya. Kayak misal di sini kita mau ngasih styling yang lain. Semisal saya mau ngasih warna teksnya color jadi red. Nah, dia harus berada di dalam kurung perawal ini. Kalau kita nulisnya di luar kurung perawal, maka dia nggak bakal tetap merah, ini dia jadi error karena untuk aturan dari penulisan CSS-nya itu salah. Jadi untuk aturannya sendiri kita harus nulis semua CSS kita itu di dalam kurung perawal supaya kita tahu selektor mana yang mau kita kasih styling. Oke, mungkin itu tentang CSS selektor dan aturan. Kita akan lanjut lagi ke materi yang selanjutnya.